Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan mempelajari neraca saldo. Neraca saldo, datanya itu diambil dari buku besar. Nih, dari saldo setiap perkiraan. Misalnya, di sini ada perkiraan kas. Kas itu ada saldonya. Mungkin Bapak perbesar. Ya, perkiraan kas ini ada saldonya. Kemudian perkiraan perlengkapan juga ada saldo. Jadi setiap perkiraan ada saldonya. Saldo-saldo tadi dikumpulkan dalam sebuah tabel. Nama tabelnya neraca saldo. Nah, kita nanti menargetkan untuk membuat neraca lajur. Di neraca lajur itu, untuk neraca saldonya ada 3. Ada neraca saldo belum disesuaikan, itu diambil dari jurnal, ya dari data yang AJP-nya T. Itu untuk neraca saldo yang belum disesuaikan. Kemudian neraca saldo penyesuaian diambil dari jurnal yang AJP-nya Y. Kemudian yang ketiga adalah neraca saldo yang sudah disesuaikan. Kalau tadi kan penyesuaian, kalau sekarang sudah disesuaikan adalah gabungan dari neraca saldo yang T dan Y. Jadi yang belum disesuaikan dan penyesuaian digabung. Jadi ada 3. Ya, nah, cara membuatnya adalah sebagai berikut. Ini Bapak udah buat tabel kosongnya untuk keperluan menjelaskan. Jadi kalau kamu harus bikin ulang tabel ini. Nah, cara membuat tabel ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tambah lembar yang baru dulu. Kalau ada tombol plus ini, tekannya tombol plus. Kalau nggak ada, tekan Shift F11. Shift tombol fungsi F11. Kemudian, seperti yang Bapak bilang tadi, data ini boleh diketik, ya, tapi boleh juga kamu copy dari jurnal. Ya, ini ada jurnal nih. Di jurnal ini ada buku besar, ada daftar perkiraan. Ini kita blok. Ya, tekan Ctrl C, cantik, dia kesemutan. Nih, tadi lembar barunya kan ini, ya. Nih, taruh di sel A5, CTRL-V, paste. Lebarkan. Tidak semuanya kita pakai ini, ya, bisa kamu lihat. Nggak semuanya kita pakai ini. Yang kita nggak pakai, hapus. Ya, ini kayak aktiva lancar nggak dipakai, mau dihapus, tunjuk aja, klik kanan, delete, ya. Ini juga nggak dipakai, klik kanan, delete. Ini yang ini mau dihapus, klik dulu, klik kanan, delete. Awas ya, jangan sampai keblok begini kamu langsung klik kanan, delete, ya. Tuh, ya, nanti bisa terjadi kalau keblok semua seperti ini, ya. Ini, Bapak kasih contoh. Kalau keblok semua seperti ini, yang kehapus banyak, ya, bisa semuanya. Ya, kemudian yang berikutnya yang dihapus adalah hutang nih, ya, hutang. Kemudian modal, pendapatan, kemudian beban. Sudah itu beban lainnya. Nah, kita lihat sudah nggak ada nih. Ini berakhir di baris 25, ini juga 25. Berarti udah sama, udah betul. Ya. Berikutnya kita kasih judul. Nama perkiraan, ya, biarin numpuk, biarin aja. Kredit. Nah, kemudian ini dirapikan, ditengahkan, di blok A1 sampai D2, CTRL1, alignment,
ininya center across selection ya, horizontalnya. Center across selection oke. Untuk judul kolom di blok CTRL 1, alignment, horizontalnya center, vertikalnya center, wrap text. Oke. Ini perintah merapikan judul udah ya di yang lalu, makanya di catatan Bapak nggak tulis. Kemudian selanjutnya membuat garis. Ini dilebihkan 1 ya, supaya nanti untuk total. Ini dari sini aja nih. Nah, ini udah ada nih. Kalau belum ada, kamu klik segitiganya, cari. Tuh, ya. Kemudian tinggal memasukkan rumus. Tapi Bapak nggak mau pakai yang ini. Bapak pakai yang sudah Bapak buat. Karena ada warnanya, enak bagi Bapak untuk menjelaskan. Kita lihat rumusnya. Sum ifs, ini ada S-nya ya. Artinya, totallah angka tertentu yang memiliki ciri-ciri, ada S-nya berarti ciri-cirinya lebih dari 1. Bagian pertama kita lihat jurnal F6 sampai F38. F6 sampai F38 ini yang warna hijau. Berarti totallah debit. Debit apa debit? Terserah ya. Totallah debit ya. Nih. Yang di total memiliki ciri-ciri. Ciri pertamanya adalah D6, D38. Ini yang kuning. Berarti nomor perkiraan. Ciri yang pertama, yang nomor perkiraannya seperti yang tertulis di A5. Nih, A5 berarti ini. Ya, kalau di sini tertulis 1100, berarti totallah angka yang ada di kolom debit yang ditotal tidak semuanya, yaitu yang kolom D8 sampai D38 ya, memiliki ciri-ciri yaitu yang nomornya adalah 1100. Ciri yang kedua adalah H6, H38. Nih, ini yang warna pink nih. Ya. Yang H6, H38-nya adalah huruf T. Ya, karena kan ini data yang belum disesuaikan. Jadi, totallah angka di kolom debit yang nomor perkiraannya sama dengan yang ada di A5 dan yang AJP-nya berisi huruf T. Ini debit. Ini ada tanda kurang nih, kecil nih, ya. Dikurang dengan kredit, karena kan saldo namanya debit kurang kredit. Ini rumusnya sama, ya. Hanya yang di total itu kredit, ya. Karena yang di total kredit bukan kolom F, tapi kolom G yang warna biru nih yang kredit. Ya, penjelasannya sama. Nah, setelah dimasukkan ke sini, berikutnya adalah angka hasil saldo ini ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Yang positif masuk debit, yang negatif masuk kredit. Tapi ketika dimasukkan ke kredit, negatifnya dihilangkan. Jadi ini rumusnya nih. Kalau E5 lebih besar dari 0, berarti dia positif. Angka tersebut diambil. Diambil dengan cara menyebut nama selnya aja. Nanti dia pindah sendiri. Tapi kalau tidak lebih besar dari 0, berarti minus. Ya, kalau minus itu punya kredit. Jadi di debitnya itu diisi dengan angka 0. Sebagai tanda tidak diambil. Ya, if masih ingat kan? Ini kalau kondisinya benar, ngambil yang dekat. Kalau kondisinya salah, ngambil yang jauh. Ya. Dibuka lagi catatan tentang if. Nah, kalau yang biru ini berarti untuk yang kredit. Kalau E5 hasil saldo tadi lebih besar dari 0, berarti kan positif. Itu bukan punya kredit, tidak diambil. Tidak diambil berarti kolom kredit itu diisi dengan angka 0. Tapi kalau tidak lebih besar dari 0, berarti minus. Itu diambil. Diambil dengan cara menyebutkan selnya, yaitu E5. Tapi dia ada negatifnya kan, negatifnya dikalikan dengan negatif. Jadi di sini ditambahin min. Yang negatif kali negatif jadi positif. Lalu ketiga rumus ini di-copy ke bawah. Ya, ke bawah. Ya, ke bawah sampai sini. Nah, kemudian untuk totallah angka yang terletak di C5 sampai C26. Berarti total debit. Kalau ini total kredit. D5 sampai D26.
Ya, nah sekarang kita masukkan rumusnya. Ya, di sini ya. Ya, diketik di sini ya, sesuai dengan ini. Bapak untuk menghemat waktu, Bapak copy paste aja ya. Lalu tekan enter. Tuh, udah dapat hasilnya. Nanti di copy-nya sekalian aja nggak apa-apa ya. Lalu yang if ini ya, ini sama dengan if E5 lebih besar dari 0, E5 kalau tidak 0. Sama dengan if E5 lebih besar dari 0, 0 kalau tidak min E5. Kurung tutup, enter. Nah, ini tiga-tiganya di copy ke bawah, di blok aja sekalian. Ujungnya tarik. Ini jadi berwarna semua, kalau kamu nggak usah diwarna-warnain ya. Nah, kemudian untuk total, sama dengan sum C5 sampai C26. Nih, lihat di atas nih, enter. Ada spasi tadi, makanya dia bunyi. Sama dengan sum D5 sampai D26. Kemudian, oh ini rumusnya salah ini Bapak nih. Bukan sampai D26 sampai D25 ya. Ini rumusnya diralat ya. Ini salah ini di sampai D25. Ini kan totalnya sampai baris 25. Pantesan dia bunyi bukan karena spasi nih. Ini 25 nih ya. Ya ini diralat ya. Ini diralat sampai 25 nih. Dan ini dirapikan, dikasih pemisah ribuan. Ya tentunya kamu bertanya-tanya, kalau Pak nanti dicetakkan jelek. Kalau dicetak, nanti waktu ngebloknya itu yang daerah yang dicetak hanya ini nggak ikut dicetak, jadi dia nggak akan kelihatan ya. Hanya di dalam pembuatan dia ada di sampingnya. Nah, ini udah selesai neraca saldo yang belum disesuaikan. Awas ya, ini untuk totalnya salah ya, diralat ya, sampai 25. Nah, sekarang bagaimana dengan yang penyesuaian? Oh, yang penyesuaian udah gampang ya. Untuk yang penyesuaian itu, ini kita copy aja dari sini. Ini di copy, di blok ya, CTRL-C. Itu dia kesemutan, kasih jarak 2 baris kosong lah, atau 3 baris ya, di 30, CTRL-V, paste. Oh sorry, ngebloknya kurang, harus sampai sini nih ya, segini ya, CTRL-C, taruh di 30, CTRL-V. Nah ini untuk yang ini udah gampang, kita cuma ganti rumusnya aja ya. Rumus yang diganti tersebut ya, ini di atas ini ya, ini T-nya ganti Y, ini T-nya ganti Y, enter. Lalu ini di copy ke bawah, rumus yang lain nggak diganti ya.
Kemudian yang terakhir adalah neraca saldo yang sudah disesuaikan. Sama, ini di copy juga. Kasih jarak 3 baris kosong. Ya. CTRL V. Paste. Nah, kalau ini rumusnya bukan diganti, dihapus. Nih. Ini yang belakang nih. Nih. Ya. Ini dari koma ini delete. Enter. Ya, lalu ini di copy ke bawah. Ya. Nah, kemudian ini diganti judulnya. Ini adalah neraca saldo penyesuaian. Kalau ini adalah neraca saldo sudah disesuaikan. Nah, ini 3. Nanti ini kita masukkan ke neraca lajur, ya, neraca lajur. Oke ya, demikian tadi cara membuat neraca saldo.